Untuk berbagi kepada sesama, kita tidak harus menunggu kaya. Dan untuk berbagi kepada sesama, kita juga tidak harus berbagi dalam materi. Oke, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi tentang penanganan serangan dari hama, sundep atau beluk. Serangan sundep atau beluk biasa terjadi ataupun mengalami peningkatan di musim penghujan, seperti pada saat ini ya, sahabat tani. Dikarenakan suhu, kelembaban, dan curah hujan mempermudah perkembangan sundep dan beluk. Penyebab sundep itu ditandai dengan adanya salah satu hewan atau hama yang seperti ini ya, sahabat tani. Ini adalah kupu putih ya. Jadi nanti kupu putih ini akan bertelur, kemudian telur akan menetas menjadi larva dan ulat tersebutlah yang akan menyebar ke dalam tanaman padi, kemudian masuk ke dalam batang padi. Sementara hanya kupu putih inilah yang sudah terbukti ya. Mungkin juga ada seperti ngengat ataupun lalat-lalat lain yang bisa seperti itu ya, sahabat tani. Sundep menyerang pada fase pertumbuhan, ditandai dengan daun padi menguning dan kemudian tergulung lalu mengering. Dan beluk menyerang pada fase generatif ataupun masa pembuahan dan pembungaan, ditandai malai yang keluar nanti akan berwarna putih dan bulir padi gabuk ya. Untuk sundep masih bisa diselamatkan karena nanti tunas padi masih bisa tumbuh ya. Lalu untuk beluk, jika sahabat tani padinya terkena beluk, itu dipastikan sudah tidak bisa diselamatkan ya, karena bangkal padi pada malai pasti sudah patah dan tidak mungkin bisa diselamatkan. Nah, sampai saat ini belum ada jenis padi yang tahan hama ini ya, sahabat tani. Ya, langsung saja ya, sudah cukup ya pembukaannya ya. Langsung saja kita menuju ke cara pengendalian sundep dan beluk agar nanti sahabat tani mungkin bisa mengatasinya ya, ataupun mencegah, karena penyakit ini sangat sulit untuk diobati ya, kecuali dengan cara pengendalian ataupun pencegahan. Yang pertama sahabat tani, untuk pengendalian sahabat tani harus memilih ataupun memiliki benih padi yang sehat ya. Karena dengan memilih benih padi yang sehat, pasti nanti tanaman padi sahabat tani lebih tahan dari serangan hama, entah itu hama sundep, beluk ataupun hama lainnya. Kemudian yang kedua disarankan sahabat tani dan sekitarnya itu tanam serempak ya. Jadi harus tanam secara bersamaan. Ini bertujuan agar nanti pada saat penyemprotan, dikarenakan tanamnya serempak, nanti juga pada saat penyemprotan diharapkan juga bersamaan, sehingga tidak memberikan ruang ataupun kesempatan pada biangnya si beluk dan sundep ini untuk bersembunyi ya. Dan yang ketiga sahabat tani harus memahami penyebab beluk atau sundep ya, yaitu dari kupu putih. Kemudian sahabat tani harus mengambil
telur dari kupu putih tersebut secara manual ya, kemudian memusnahkannya. Tapi cara ini tidak terlalu efektif ya. Bayangkan jika sawah sahabat tani ada 2 hektar ataupun 3 hektar, untuk melakukan pengambilan telur secara manual ini pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama ya sahabat tani. Nah, kemudian ini cara yang keempat ya. Ini adalah cara yang dianjurkan agar nanti sahabat tani bisa melakukan pengendalian ataupun pencegahan serangan sundep, yaitu dengan melakukan penyemprotan secara berkala. Jika ya, digaris bawahi ya sahabat tani, jika sahabat tani sudah menemukan biang dari si penyebab sundep ataupun beluk ya, jika sahabat tani sudah mengetahui atau mendapati di sawah sahabat tani ada kupu putih, lakukanlah penyemprotan berkala. Penyemprotan berkala bisa dilakukan selama 4 hari ataupun 5 hari ya. Jadi setiap 4 hari ataupun 5 hari sahabat tani bisa melakukan penyemprotan secara berkala. Ini bertujuan agar nanti biang dari si beluk atau sundep ini bisa mati. Kemudian ini juga menghindari ataupun bisa mengatasi setelah telur menetas ya. Jadi dipercaya itu telur si kupu putih ini menetas 4 hari sampai 7 hari. Maka dari itu dilakukan penyemprotan secara berkala agar nanti pada saat telur menetas ataupun masih berbentuk larva ulat nanti bisa diatasi ataupun diobati menggunakan insektisida ya. Nah, untuk sementara itu saja yang saya bisa berbagi dengan sahabat tani ya. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat tani. Tetap semangat, tetap belajar dari pengalaman ya sahabat tani. Pada dasarnya penanganan hama di setiap masing-masing daerah itu berbeda. Jadi alangkah lebih baiknya sahabat tani belajar dari pengalaman ya. Video ataupun tutorial dari macam-macam channel hanyalah sebagai patokan atau acuan. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen.